Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara di hari Senin ini? Kita bersyukur saudara buat kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat yang baru, dengan kesegaran dari Tuhan untuk kita bisa melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara. Saudara, pagi hari ini sebelum kita nanti akan berdoa bersama-sama, saya mengajak setiap kita, mari sama-sama kita melihat satu bagian dalam firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Saya akan bacakan buat saudara beberapa ayat, dimulai dari ayat yang pertama saudara. Di sana dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Saudara, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Di ayat-ayat yang di bawahnya, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, di ayat yang kedua tadi dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah." Saudara, mengawali tahun ini, kita masih ada di momen tahun baru ini, saya ingin berbagi buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Saudara, biar di awal tahun ini kita mulai setting kembali kehidupan kita. Saudara, mungkin ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita di tahun yang kemarin untuk membersihkan kita, supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Berbicara tentang pembersihan dalam kehidupan kita, saudara, mungkin dalam hidup kita masih ada banyak tabiat-tabiat dosa, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mempermuliakan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu sedang dibereskan oleh Tuhan, karena Tuhan mau kita berbuah lebih banyak lagi. Tuhan mau kita maksimal Dia pakai sebagai alatnya di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Saudara, mungkin Tuhan sedang berurusan dengan emosi kita. Tuhan sedang berurusan dengan cara kita mengelola keuangan. Tuhan sedang berurusan dengan cara kita mengelola, menjalankan kehidupan kita. Dan kalau saudara sedang mengalami proses hari-hari ini, sepertinya ada yang hilang, ada kesakitan buat kita. Bukan berarti Tuhan ingin menyakiti kita, tapi yang terjadi sebenarnya Tuhan sedang membersihkan kita. Karena kita gak pernah tahu dengan jelas sebenarnya apa yang rusak dari diri kita. Ya betul, ada yang kelihatan dengan mata, tapi ada banyak hal yang rusak dalam diri kita yang kita tidak pernah sadari. Cara kita menilai segala sesuatu. Saudara, kalau saudara mengikuti ibadah kita kemarin, hari Minggu saya sharing buat setiap kita bahwa di dalam diri manusia, Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata, "Sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah." Kemuliaan Allah yang hilang dalam diri manusia itu membuat kita kehilangan gambar dari Allah yang ada dalam hidup kita. Gambar Allah yang rusak itu mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang yang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita dipulihkan gambar Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai belajar untuk merubah setiap kebiasaan-kebiasaan dari daging kita ini untuk kita merubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lahir dari roh, dari kebenaran firman Allah. Saudara, ketika kita melaksanakan itu semua, ketika kita ada dalam proses di mana kita mulai belajar melatih tubuh kita untuk melakukan firman Allah, itu kita seperti sedang dibersihkan, saudara. Tubuh kita yang penuh dengan kelemahan ini, itu sedang dibersihkan, dan kebiasaan-kebiasaan yang lama mulai diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang sesuai dengan firman Allah. Ketika kita mulai berjalan dalam proses demi proses, saudara akan melihat bagaimana kehidupanmu mulai dipakai lebih luar biasa lagi. Tuhan mulai mempromosikan engkau. Tuhan mulai mengeluarkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita dibersihkan. Lewat pembersihan itu kita berbuah semakin banyak lagi. Kita berbuah semakin banyak lagi. Bukan hanya berbicara tentang anak-anak secara biologis, tapi buah juga berbicara tentang karya. Kita mulai melaksanakan
tugas panggilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita mulai menghasilkan buah-buah kerajaan. Kita mulai menghasilkan karya-karya yang mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara, saya berdoa buat setiap kita biar di tahun ini setiap kita mengalami reproduction. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, Tuhan memberkati setiap kita supaya kita bisa mengalami yang namanya be fruitful and increase in number. Tuhan mau supaya setiap kita berbuah sehingga Dia membersihkan kita. Tuhan memurnikan kita sehingga kita dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Pagi hari ini mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang menjadi pergumulan umat-Mu, kami percaya bahwa Engkau setia dan Engkau ada bagi setiap kami. Tuhan, Engkau pakai kami lebih lagi. Mungkin di antara kami ada yang sedang dalam proses pembersihan Tuhan. Ada yang seolah-olah hilang dari hidup kami. Kesenangan-kesenangan kami yang selama ini mungkin kami sukai, kami cintai. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan itu semua. Tuhan ingin memurnikan hati kami. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti bahwa Tuhan sebenarnya sayang banget buat kami. Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Engkau membersihkan kami supaya kami lebih banyak lagi berbuah. Tuhan sedang memurnikan kami supaya kami dipakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan dimanapun berada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.